Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Novianti, NPM 2101201178 dari kelas M, Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Nasional. Di sini untuk memenuhi kuis matematika bisnis, saya akan menjelaskan tentang beberapa penerapan ekonomi dalam matematika bisnis, yaitu deret dan fungsi linear. Berikut adalah penjelasannya. Deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan sukunya berdasar perkalian bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni hasil bagi suku terhadap suku lainnya. Adapun penerapan dalam ekonominya yaitu deret ukur model bunga majemuk, yaitu rumusnya Fn sama dengan P kali dalam kurung 1 plus 1 per M kuadrat N plus M. Keterangan Fn sama dengan nilai masa datang tahun ke N, P nilai saat ini, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bank dalam setahun. Contoh kasus, Bapak James mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun dimajemukkan. Berapa nilai total deposito Bapak James pada akhir tahun ketiga? Berapa banyak pada pendapatan bunganya? Penyelesaian kasus diketahui P sama dengan 5 juta, I sama dengan 0,12, N sama dengan 3. Ditanya F3 dan I, jawab Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I kuadrat N. F3 5 juta dalam kurung 1 plus 0,12 kuadrat 3 sama dengan 5 juta dalam kurung 1,12 kuadrat 3 yang hasilnya sama dengan 7 juta 24.640. I sama dengan 7 juta 24.640 min 5 juta sama dengan 2 juta 24.640. Yang materi kedua adalah deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan sukunya berdasar penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai suku yang berurutan. Adapun penerapan dalam ekonominya yaitu deret hitung model perkembangan usaha, yang mana rumusnya mencari suku ke N dari deret hitung adalah Sn sama dengan A plus dalam kurung N min 1 plus B. Keterangannya A suku pertama atau S1, B SI, B pembeda, N indeks suku. Contoh kasus, perusahaan bata Sumberjaya menghasilkan 5.000 buah bata bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja, peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 buah bata setiap bulan. Jika perkembangan produksi diasumsikan konstan, hitunglah A. Berapa buah bata yang akan dihasilkan pada bulan ke-6, B. Berapa jumlah akumulasi bata yang telah dihasilkan sampai dengan bulan ke-6. Penyelesaian kasus diketahui A sama dengan 5.000, B sama dengan 500, N sama dengan 6. Produksi yang dihasilkan pada bulan ke-6 adalah S6 sama dengan 5.000 plus dalam kurung 6 min 1 500 sama dengan 7.500. Jumlah akumulasi produksi bulan ke-6 adalah J6 sama dengan 6 per 2 dalam kurung 500 plus 7.500 sama dengan 30.500. Materi yang ketiga yaitu perkembangan pasar. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah sebuah kondisi ketika
Terjadi keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Rumusnya yaitu QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Dengan keterangan D sama dengan demand atau permintaan, S supply atau penawaran, P sama dengan price atau harga, Q quantity atau jumlah atau stok, E sama dengan equilibrium atau keseimbangan. Contoh kasus, jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 10 min 2P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 5P, tentukan berapa besarnya harga keseimbangan dan titik keseimbangan. Penyelesaian kasus. Harga keseimbangan terjadi ketika QD sama dengan QS sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. QD sama dengan QS 10 min 2P sama dengan min 20 plus 5P. 10 plus 20 sama dengan 5P tambah 2P. 30 sama dengan 7P. P sama dengan 30 per 7 sama dengan 4,3. Jadi, harga keseimbangan 4,3 untuk menentukan titik keseimbangan subsidi P sama dengan 4,3. Kepersamaan QD sama dengan 10 min 2P min 2. 4,3 sama dengan 10 min 8,6 sama dengan 1,4. Dengan demikian, titik keseimbangannya sama dengan 1,4 banding 4,3. Materi yang keempat adalah fungsi biaya, yang mana rumusnya biaya total atau TC dalam operasional perusahaan meliputi biaya tetap atau FC dan biaya variabel VC. Rumus FC sama dengan K, VC sama dengan V kali X, VC sama dengan F dalam kurung X, TC sama dengan VC, FC plus VC sama dengan K plus V kali X. Keterangannya yaitu VC, FC biaya tetap, VC biaya variabel, TC biaya total, K konstanta, V biaya variabel per unit, dan X kuantitas. Dengan dijelaskan atau ada grafik di sampingnya. Dijelaskan grafik di sampingnya. Contoh kasus, PT ABG merupakan perusahaan yang memproduksi pena. Biaya tetap perusahaan sebesar 22 juta ribu, sedangkan untuk menghasilkan sebuah pena dibutuhkan harga sebesar 5.000. Tentukan fungsi biaya. B. Berapa biaya total yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi 3.000 pena. C. Berapa unit yang diproduksi jika biaya total yang dikeluarkan sebesar 30 juta. Penyelesaian kasus yaitu FC sama dengan 22 juta. FC per unit sama dengan 5.000. A sama dengan TC. TC sama dengan VC. TC sama dengan FC plus VC per unit kali Q. TC sama dengan 22 juta plus 5.000 Q. B. Jika Q sama dengan 3.000, TC sama dengan 22 juta plus dalam kurung 5.000 kali 3.000. TC sama dengan 37 juta. 30 juta ribu. C. Jika TC sama dengan 30 juta ribu, TC sama dengan FC plus VC per unit kali Q. Hasilnya 30 juta ribu sama dengan 22 juta ribu plus 5.000 Q. 8 juta sama dengan 5.000 Q
Ki sama dengan 8 juta banding 5.000. Ki sama dengan 1.600.000 pasang. Jadi hasil dari kasus ini yaitu 1.600.000 pasang. Materi 5 yaitu tentang fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan total atau TR perusahaan didapatkan dari harga produk atau P dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual, yaitu dalam kurung Q. Rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Q. Keterangannya, TR sama dengan penerimaan total atau total revenue. P sama dengan harga jual per unit atau biasa berupa fungsi permintaan. P sama dengan F dalam kurung Q. Q sama dengan banyaknya unit yang terjual. Besarnya penerimaan rata-rata adalah hasil bagi dari penerimaan total dengan kuantitas atau penerimaan rata-rata sama dengan harga jual. Rumusannya AR sama dengan TR per Q. AR sama dengan P kali Q per Q sama dengan P. Dijelaskan pada grafik di sampingnya. Contoh kasus, PT Maju merupakan perusahaan penghasil gelas plastik. Perusahaan menjual produknya dengan harga 5 juta per unit. Tentukan A. Tentukan persamaan penerimaan total. B. Besarnya penerimaan total jika produk yang terjual sebanyak 1.000 unit. C. Besarnya unit yang terjual jika perusahaan menginginkan penerimaan total sebesar 20 juta. Penyelesaian kasus A. TR sama dengan P kali Q sama dengan 5.000 Q. B. Jika Q sama dengan 10.000 unit, TR sama dengan 5.000 kali 1.000 yang hasilnya 5.000. Mohon maaf, TR sama dengan 5.000 kali 1.000 sama dengan 5.000 kali 1.000 sama dengan 5 juta. Jika TR sama dengan 20 juta, TR sama dengan 5.000 Q. 20.000 sama dengan 5.000 Q, yaitu hasilnya Q sama dengan 20.000 banding 5.000 sama dengan 4.000 unit. Jadi hasil dari fungsi penerimaan perusahaan PT Maju yaitu 4.000 unit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.